Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting ini dalam kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak kita. Pada kesempatan pagi hari ini saya sengaja menghadirkan Bapak Ibu sekalian, mengingat anak-anak kita baru kelas 1, mungkin belum begitu paham menggunakan teknologi informatika yang saat ini sedang galak-galaknya dipakai di semua lini, termasuk dunia pendidikan kita. Di mana di tengah bencana pandemi COVID-19 menyerang, berimbas kepada dunia pendidikan kita yang juga tidak bisa dilakukan melalui tatap muka. Untuk itu nanti setelah materi ini saya sampaikan, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan kepada anak-anaknya masing-masing kira-kira apa inti dari materi pembelajaran ini. Baiklah, apakah kita sudah hadir semua nih Bapak Ibu? Iya, baik. Saya lihat ada Ibu Komaria untuk anaknya yang bernama Sanusi, Ibu Suci Wahidah, si Reza Palepi ya Bu ya, di Wahyuni, ada Dimas, Bu Erni Juliani, ada Sandra. Ya, alhamdulillah singkat kata kita hadir semua. Baik, kita mulai saja untuk materinya Bapak Ibu sekalian. Saya share dulu materinya ya. Ya, apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Baik. Bapak Ibu sekalian, ini materi kita pada hari ini, materi untuk anak-anak kita di rumah ya. Judul materinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya awali semua dengan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in arsala rasulahu bil huda waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, untuk materi pembelajaran bagi anak-anak kita pada kesempatan pagi hari ini ialah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada materi ini ada kompetensi inti yang Bapak Ibu dapat lihat sendiri di layar. Ada kompetensi 1, kompetensi inti 2, 3, dan 4. Nah, yang akan kita pahami untuk anak-anak kita adalah kompetensi inti 3 dan 4. Kemudian kita lihat lagi ada KD, kompetensi dasar. Masing-masing Bapak Ibu dapat melihatnya di layar. Kompetensi dasar 3.3, 3.4, 4.2, dan 4.3. Nah, yang paling penting dari semua itu Bapak Ibu sekalian adalah indikator pencapaian kompetensinya. Materi iman kepada Allah ini saya bagi dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, yang akan kita pelajari untuk anak-anak didik kita pada pagi hari ini adalah pertemuan 1. Di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah anak-anak kita diharapkan dapat memahami adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada K4-nya, anak-anak kita diharapkan dapat menyebutkan bukti-bukti adanya Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, judul dari pelajaran kita, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan satu, yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan kepada anak-anaknya, amati gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan satu. Siapakah yang menciptakan semua itu? Untuk siapa semua itu diciptakan? Ini Bapak Ibu tidak perlu dijawab. Nanti jawabannya ada di latihan. Tugas kita sekarang adalah memperhatikan, mengamati gambar-gambar yang ada, yang nampak di layar. Demikian juga nanti kepada anak-anak kalian, kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian nanti di rumah, demikian menyampaikannya. Suruh mereka mengamati gambar-gambar yang ada di layar. Nanti materinya akan saya kirim melalui WA. Saya kasih waktu selama lebih kurang 1 menit. Nanti Bapak Ibu juga dapat melakukannya di rumah. Kepada anak-anaknya lebih kasih waktu lebih kurang 1 menit untuk memperhatikan gambar-gambar yang tersedia. Ini gambar 1, kemudian ini gambar 2, gambar 3. Silakan Bapak Ibu perhatikan dulu, amati dulu. Bisa mundur. Bisa mundur. Baik, Bapak, saya kira untuk mengamati gambar sudah cukup waktunya 1 menit. Kita perhatikan pada gambar 1, Bapak Ibu, ada gambar sawah, ada gambar para petani yang sedang mengerjakan pekerjaannya, ada gambar rumah, ada gambar pohon, dan nun jauh di ujung sana kita perhatikan ada gambar gunung yang menjulang tinggi. Itu pada gambar 1. Pada gambar 2 kita perhatikan ada hewan ternak yaitu kerbau dengan petani yang sedang melakukan pembajakan terhadap sawahnya, yang sedang membajak sawahnya. Pada gambar 3 ada petani yang sedang memetik sayuran seladanya. Nah, setelah kita mengamati gambar ini, terlepas dari apa kira-kira jawaban yang ada di benak kita masing-masing, pertanyaan pertama tadi, siapakah yang menciptakan semua itu? Maka dapat dipastikan yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kedua, untuk apa Allah menciptakan semua itu? Maka jawabannya tidak lain adalah untuk memenuhi keperluan hidup kita umat manusia. Untuk itu kita lihat lebih jauh lagi materi ini. Ini ada bacaan yang saya tulis, bisa dilihat juga di layar. Sebagai seorang muslim, kita wajib percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan pada rukun iman pertama, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan alam semesta. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, dan barang antara keduanya. Allah juga menciptakan kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan, air, api, dan lain sebagainya. Untuk apa Allah menciptakan semua itu? Tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita umat manusia. Dan itu pula lah yang menjadi tanda bahwa Allah itu ada. Ingat, setiap sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakan. Dengan kata lain, setiap ciptaan pasti ada yang menciptakan. Lalu mengapa Allah penuhi kebutuhan hidup kita? Jawabnya karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita umat manusia. Makanya Dia ciptakan seluruh keperluan kita. Coba kita bayangkan, jika tidak ada air, maka kita akan kehausan dan kita akan mati. Itulah sebagian tanda bahwa Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di penghujung pembelajaran ini, saya ingin menyimpulkan bahwa yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah SWT ada. Kemudian yang kedua, kita juga harus percaya bahwa Allah SWT itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itulah saya kira materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang nantinya dapat Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Sebelum saya tutup, ada tugas latihan yang akan diberikan kepada anak-anak kita.
Kita lihat di layar ada 5 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 2 saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam semesta bukti adanya siapa? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam untuk siapa? Yang keempat, kita harus bersyukur karena diciptakan oleh siapa? Dan yang kelima, kita harus beribadah karena iman kepada siapa. Nah, 5 pertanyaan ini nanti silakan anak-anak kita untuk mengerjakannya di rumah. Silakan Bapak Ibu membimbingnya, tapi jangan Bapak Ibu yang mengisikannya, yang mengerjakannya. Biarlah mereka yang mengerjakannya. Kita sebagai orang tua hanya membimbing supaya nanti anak-anak kita dapat memahami ilmu yang telah disampaikan ini. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.